Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. ربنا اجعلنا مقيمة الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. اللهم آمين ya mujibas sa'ilin. Sahabat surga Majelis Qalbul Munib yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para asatizah dan seluruh santri yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan nikmat, karena dengan bersyukurlah Allah akan anugerahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan mudah-mudahan hadirnya kita di majelis yang mulia ini, majelis Qalbun Munib, majelis yang nanti ada tempat kembali yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita disebut bersyukur kalau kita sudah mampu menselebrasikan rasa syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana bahwa orang yang bersyukur tiga hal, bahwa yang pertama, bagaimana kita atas bil qalb, mengakui bahwa apapun capaian kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, tidak lain dan tidak bukan ada campur tangan Allah, dan Allah lah yang menyebabkan itu semua bisa terjadi kepada kita. Setelah kita mengakui, kata para ulama, yang kedua adalah at-talaffuz bin lisan. Hendaknya kita melafazkan melalui lisan, yang bahkan mungkin tidak hanya sekedar dilafazkan, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita mampu mensyiarkan, menyampaikan, mempopulerkan bahwa di tengah-tengah banyaknya manusia yang kufur dan lupa kepada Allah untuk bersyukur, ujub, sombong atas apa yang dimilikinya hari ini, ternyata masih ada segelintir hamba yang berkumpul di satu majelis bernama Majelis Qalbun Munib, yang senantiasa membasahi lisannya dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh pertemuan kita malam yang penuh berkah ini akan menjadi sia-sia kalau niat tujuan kita hadir di majelis ini tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata para ulama, bahwa engkau disebut orang yang bersyukur kalau engkau sudah wal amalu bihi. Bagaimana kita berbuat sesuatu atas nikmat itu. Maka mudah-mudahan di tengah kesibukan dan hiruk pikuk dunia yang algoritmanya kemudian tidak menentu, kadang membuat kita bingung dan linglung, kita lebih memilih
untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, duduk di majelis agar kita diberikan petunjuk jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ini adalah salah satu bentuk kita mengerjakan amal saleh dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semuanya. Allahumma amin ya mujibas sa'il. Sahabat surga yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi ada miskomunikasi dengan Ustadz MC, Ustadz Zulkifli, yang mana kita masuk pada series yang kedua tentang tadabbur bacaan sholat, dan malam ini kita membahas berdiri dan bertakbir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berdiri dan bertakbir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kita menemukan makna di setiap sholat, hikmah-hikmah yang kita dapatkan di setiap sholat-sholat yang kita tunaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita sudah menjawab kenapa kita harus sholat. Dan ternyata memang sholat itu bukan sebuah kewajiban, tapi sholat itu adalah sebuah kebutuhan. Hamba yang butuh pada Tuhan mesti dia akan sholat. Tapi hamba yang egois dan sombong angkuh akan pencapaian dirinya, maka dia akan mendustakan sholat tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang-orang yang mendustakan agama itu? Mengaku beragama, mengaku bertuhan, mengaku berislam. Tetapi di saat yang sama, fawailul lil musallin. Mereka lalai atas salat-salat yang mereka tunaikan. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini mampu menghadirkan insight, ya, perubahan-perubahan eh, baru dalam hidup kita. Karena kita membahas suatu tema berdiri dan bertakbir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyebut kata berdiri, rasanya bukan suatu hal yang asing ketika kita berdiri. Bahkan kata berdiri seringkali kita dengar dalam kehidupan kita. Dan subhanallah, seandainya kita mengetahui makna di balik berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bernama Zazan, disebutkan beliau ketika berdiri untuk menunaikan salatnya seakan-akan kita melihat pohon kurma yang sama sekali batangnya tidak bergerak. Saking memaknainya berdiri dalam salat. Berdiri ketika kita hendak ingin salat ini bukan sembarangan berdiri. Karena betapa pentingnya makna berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kemudian kita perlu membersihkan dan mensucikan seluruh hal-hal yang mampu menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada proses yang dilalui. Paling tidak kita harus mensucikan dua hal dalam diri kita sebelum berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
yang mana biasa kita sebut dengan wudhu. Kita perlu wudhu, kita perlu persiapan. Subhanallah. Disebutkan bahwa orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan gugurkan dosa-dosa kecilnya di setiap air yang menetes dari air wudunya. Coba bayangkan jamaah rahmati Allah. Ternyata untuk berdiri di hadapan Allah, Allah memerintahkan kita untuk wudu agar dosa-dosa kita satu persatu hilang, jatuh, terhapuskan. Karena artinya kita ingin berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, tentu kita biasa diri di hadapan orang. Saya berdiri, berada di depan sahabat surga dan rahmati Allah. Tidakkah saya mempersiapkan banyak hal untuk berbicara di sini? Tidakkah kemudian ada orang malu ketika berdiri di hadapan makhluk tetapi tidak mampu memberikan yang terbaik? Tapi ternyata ada makhluk, ada manusia, ada hamba yang malu berdiri di hadapan makhluk, tapi tidak malu berdiri di hadapan Tuhannya, padahal dia hina dan berlumurkan dosa. Subhanallah. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia, kita mungkin di rumah, di lemari, di tempat kita punya special kostum kita. Pakaian spesial akan kita gunakan untuk pengantin. Saya akan pakai baju ini. Akan saya gunakan baju ini untuk bertemu pejabat ini. Akan saya gunakan baju ini untuk bertemu acara ini dan acara itu. Subhanallah. Kita ingin bertemu dengan makhluk. Kalau bertemu dengan makhluk saja kita punya baju spesial. Kalau untuk berdiri di hadapan makhluk saja kita jadikan momentum itu momentum yang spesial. Kita gunakan pakaian spesial, parfum yang spesial, kain yang spesial. Lalu bagaimana kondisi kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah ingatkan, "Walibasut taqwa dzalika khair." Subhanallah. Dan pakaian takwa itulah yang terbaik untukmu. Ternyata selama ini mungkin kita keliru. Sibuk mempersiapkan pakaian, persiapan untuk menghadap makhluk, tetapi lupa mempersiapkan pakaian dan apa yang kita siapkan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tak jarang mungkin kita punya pakaian spesial untuk acara-acara tertentu tapi kita tidak punya pakaian spesial menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Tahun lalu, kemarin dan seterusnya. Subhanallah. Tidakkah kita sadar kita tidak sedang menghadap suatu orang yang tertinggi dan mulia di dunia, tapi kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walibasut taqwa, maka seharusnya orang yang mengetahui dan status dirinya sebagai hamba, hendaklah dia mempersiapkan baju yang spesial, persiapan yang terbaik, karena dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu bagaimana kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala? Hakikatnya ulama menyebutkan bahwa ketika kita mampu berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jikalau ketika kita hendak berdiri, kalimat pertama yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Lebih besar dari
Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau hanya sekedar berdiri, bergerak, berbicara, berdoa, maka robot pun bisa berdiri, bisa berbicara, dan bisa berdoa. Apa yang membedakan kita berdirinya seorang hamba di hadapan Allah dengan berdirinya robot, dengan berbacanya robot dan berdoanya robot? Ternyata ulama menyimpulkan bahwa salah satu penyebab kehancuran umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al khusyu. Yang pertama kali akan hilang di akhir zaman nanti adalah khusyuk. Hatta la tara fiha khashi'an. Sampai-sampai engkau tidak akan mendapati lagi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Subhanallah. Sahabat surga yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Di akhir zaman nanti orang akan tetap sholat, orang akan tetap berdiri, orang akan tetap sujud. Tetapi kita tidak akan melihat pada dirinya kekhusyuan. Dan ini fenomena yang terjadi hari ini. Salat dilaksanakan tergesa-gesa tanpa tumak nina. Hati sibuk dengan dunia, padahal badan kita, jasad kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, azan berkumandang, panggilan Allah Subhanahu wa taala kita dengar dengan begitu jelas. Tetapi kita tenggelam dengan kesibukan bekerja, bisnis, belajar, dan sebagainya. Subhanallah. Maka sebenarnya agak menarik. Ketika hari ini generasi-generasi kita seakan-akan dibebankan oleh sholat. Cara mendidik kita yang salah. Seandainya ditanya kepada mereka, mau nggak kamu bahagia? Mau nggak kamu sukses? Mau nggak kamu menang? Pasti mereka mau. Maka jawabannya adalah, dalam sholat-sholat yang kita tunaikan, Allah memanggil kita. Hayya alal falah. Mari meraih kemenangan. Subhanallah. Hadirin jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalimat berdiri di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu sandingkan dengan sesuatu peristiwa yang besar. Allah katakan, wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah salat. Kenapa Allah tidak memerintahkan untuk segerakan salat? Tidak. Allah perintahkan wa aqimus, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar salat. Di dalamnya ada makna yang tersirat. Bahkan ketika kita kembali kepada doa-doa orang-orang hebat, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Muqimas salah. Ya Allah, anugerahkan aku, jadikan aku muqimah. Orang-orang yang mendirikan sholat. Maknanya, kalau kita berdiri itu bukan sembarangan berdiri. Karena Allah menggunakan kata-kata qama dengan sholat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri-ciri orang-orang yang berfikir, orang-orang yang punya rasa rindu kepada Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyama. Subhanallah. Orang yang mengingat Tuhannya adalah mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyama, dalam keadaan berdiri. Subhanallah. Kira-kira apa rahasia di balik kata-kata berdiri? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan peristiwa-peristiwa besar dengan kata-kata berdiri? Yukim, yukim. Bahkan kata-kata yukim juga kita bisa maknai sebagai orang-orang yang istiqomah, kokoh dalam perjuangan.
Maka sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, makna berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu." Ternyata orang-orang yang berdiri di antara kita semua ini, orang yang mau berdiri, bangkit dari tidurmu, bangkit dari lelahmu, bangkit dari capekmu, bangkit dari kesibukanmu, tinggalkan pekerjaanmu, berdiri. Sebenarnya ia tengah bermunajat dengan Rabb-Nya. Di situ perlawanan besar. Saat dunia menghampiri kita dan nafsu menggerogoti iman dalam diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, karena disitulah sifat munafik mulai kemudian bergejolak dalam diri kita. Saat kita dipanggil untuk bangkit menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa kata orang-orang munafik? Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Maka bagi orang-orang munafik mendirikan sholat itu begitu berat. Tetapi mereka selalu mengaku beriman, beriman, dan beriman tanpa pembuktian. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, mampu meninggalkan apa yang kita lakukan saat itu. Maka apa Allah katakan? Qad aflahal mu'minun. Sungguh aku telah menangkan orang-orang mukmin. Kita baru menang kalau bisa mampu mengalahkan rasa malas kita untuk berdiri menghadap Allah. Kita baru menang kalau kita sudah bisa mampu mengalihkan seluruh aktivitas kita untuk Allah. Lalu kemudian Allah katakan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya itu merasakan, mendalami, memaknai setiapnya dengan khusyuk. Karena ada orang mampu berdiri tetapi jasadnya berdiri, ruhnya, pikirannya masih memikirkan yang lain. Inilah makna berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di balik hikmahnya kita banyak berdiri di dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan namanya dengan kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sebenarnya kita sedang dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, berdirilah di dunia agar engkau mampu berdiri di hadapannya. Wah, ini sih luar biasa. Artinya apa? Sejatinya hamba memiliki dua waktu berdiri. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita punya dua kesempatan untuk berdiri. Ini kehebatan ulama dalam memaknai sebuah kalimat berdiri. Ya, kita punya dua waktu untuk berdiri. Apa kata ulama? Pertama, ketika kita sedang bermunajat kepada Allah dalam sholat. Ini berdiri kita yang pertama. Maka sholat itu selalu dikaitkan dengan berdiri. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah. Allah tahu siapa yang berdiri di malam hari. Allah tahu. Subhanallah. Yang kedua kata para ulama, ketika berdiri bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kita punya dua kesempatan berdiri. Berdiri di hadapan Allah saat kita sholat dan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Maknanya Allah seakan-akan ingin mengatakan kepada kita, kalau kamu sudah mampu berdiri dengan baik di dunia lewat sholat-sholatmu, maka insya Allah kamu juga akan mampu berdiri tegak di hadapan Tuhanmu dan disambut oleh para malaikat. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu berdiri dengan baik di hadapan Allah di dunia, maka jangan harap kita akan mampu berdiri dengan baik di hadapan Allah di akhirat. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tempat kita berdiri di dunia ini juga Tuhan nanti yang akan kita tempati berdiri di akhirat. Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Kita hanya sedang melakukan proses. Maka coba bayangkan jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita berdiri menghadap Allah di dunia ini, selalulah ingat bahwa kalau aku malu saat berdiri di hadapan orang yang tahu betapa banyak aib dan dosaku, betapa banyak kelalaian dan kemaksiatan yang aku lakukan, aku malu berdiri di hadapan makhluk. Tetapi kenapa kita tidak malu berdiri di hadapan Allah, sementara di pundak kita ini begitu banyak dosa yang kita bawa di hadapan Allah. Hadirin zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Harusnya ini yang kita hadirkan, bukan justru merasa baik, hadir rasa ujub dalam diri kita. Karena perbedaan ujub dan sombong itu dua hal yang berbeda. Kalau ujub itu merasa baik dengan dirinya, tapi kalau sombong itu merasa baik dari orang lain. Kacamata yang digunakan selalu kacamata merendahkan. Tapi yang lebih bahaya salah satunya adalah ujub. Kita merasa baik-baik saja di hadapan Allah, padahal hati kita busuk, padahal hati kita ini penuh dengan kemaksiatan. Betapa zalimnya seorang hamba, betapa dustanya seorang yang mengaku beriman kepada Allah saat dia berhadapan dengan Tuhannya, tapi yang dia ingat adalah yang lain. Saat dia meminta bantuan kepada Tuhannya, tetapi pada saat yang sama justru dia berharap sama makhluk. Allahu Akbar. Jangan-jangan nanti dia nggak bantuin saya. Jangan-jangan nanti dia laporin saya. Subhanallah. La yanfa'uka wa la yadurruka. Kau tidak akan didatangkan manfaat juga mudarat sekecil apapun fis sama'i wala fid dunya. Di dunia, di langit tidak akan ada mudarat kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini orang-orang yang sibuk dengan kemaksiatan dalam hatinya, walau mungkin terselimuti dengan kebaikan dan mata manusia tidak melihatnya. Allah katakan di dalam doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa ini harus kita hafalkan. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, ijabalah doa-doa kami. Setelah ini menarik. Hadirin rahmati Allah. Allah katakan, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan pernah mengira Allah lupa terhadap kezaliman, kemaksiatan yang kamu lakukan. Tidak, Allah hanya menunda. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Kita bisa berkamuflase di hadapan makhluk. Kita bisa berakting, berucap indah, berpenampilan yang bagus di hadapan makhluk. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya menunda saja. Kalau hari ini Allah tutupi aibmu, walaupun kamu selalu bermaksiat kepada Allah, padahal kamu senantiasa berdiri di hadapan Allah, ketahuilah, bukan Allah tidak mau mengakhiri semuanya, bukan. Tapi Allah hanya menundanya, sabar saja. Yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Hari itu engkau akan diperlihatkan, dan yang melihat amalmu, yang melihat keburukanmu, yang melihat kemunafikanmu, yang melihat kedustaanmu bukan hanya manusia. Yauman tashkhasu fihil absar. Semua mata yang punya mata tertuju padamu di hari kiamat, dan semua makhluk melihat keburukan dan kemaksiatanmu. Allah hanya menunda. Allah hanya menunda, sahabat rahmati Allah. Jangan berbangga. Karena seandainya kesuksesan seseorang hamba diukur dengan rezeki yang banyak, subhanallah, ternyata kita dapati banyak orang soleh, banyak orang hebat, banyak sahabat yang tidak diberikan berlimpah rezeki seperti yang kita lihat hari ini. Uwais Al-Qarni, seorang yang dijamin surga untuknya, tetapi ternyata pernah dituduh pencuri. Saking miskinnya Uwais Al-Qarni. Ternyata kesuksesan yang hakiki bukan dengan rezeki yang berlimpah, tetapi saat engkau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seakan-akan kau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka
orang yang tidak mampu berdiri di dunia tidak akan mampu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan ditahan, dia akan dijedah, dia akan ditunggu oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl." Coba Bu Putri izin bacakan terjemahnya. Ada Bu Putri atau Bu Rahmi, boleh dibacakan terjemahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan andai kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu ditahan atau dihentikan di hadapan Tuhan mereka, sebagian mereka saling berpaling dan dalam pembicaraan. Jadi orang-orang yang hari ini tidak menghadirkan ruhnya, jiwanya dalam berdiri ketika sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk melaksanakan sholat, bermalas-malasan melaksanakan sholat. Pada hari itu akan ditahan, akan disual oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sanggupkah kita untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk satu dosa saja, untuk satu dosa saja, atau untuk satu nikmat saja. Sungguh itu berat, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang membuat kita sombong dan lalai? Sampai hari ini kita masih berdiri di hadapan Allah, tapi kita, hati dan pikiran kita belum tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang sudah mulai lalai dalam sholatnya, orang-orang yang sudah mulai meninggalkan sholatnya. Allah katakan, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Engkau suatu masa nanti akan melihat orang-orang yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat. Setelah itu, kalau sudah sholatnya tidak benar, sholatnya sudah tidak khusyuk lagi, wattaba'as syahawat, wattaba'us syahawat. Mereka akan mengikuti hawa nafsu mereka, akan dibuat linglung dalam hidupnya. Hari ini data menunjukkan bahwa generasi-generasi kita sudah menggantungkan 70% kehidupannya, nasibnya lewat AI, ya, artificial intelligence. Subhanallah, 70%, bahkan mungkin lebih. Sehingga apa? Salat istikharah mana? Doa dan harapan kepada Allah mana? Saat kita dibuat bingung untuk memilih, seharusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah disesatkan dengan hawa nafsunya, fasaufa yalqauna ghayya. Sudah, setelah itu dia akan dibuat terombang-ambing dalam kehidupannya, tidak mampu memilih satu keputusan. Maka sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita mampu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh makna? Kata para ulama, sungguh dengan mengingat kita berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan membuat kita bisa memaknai berdirinya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Jadi bayangkan setiap kali engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingin memulai sholat, bayangkan engkau sedang berdiri di hadapan Allah dan ribuan malaikat disaksikan oleh seluruh penduduk makhluk dunia, dan kamu akan dihisap dengan segala dosa-dosamu. Maka kata para ulama, banyak ulama itu ketika mau berdiri dalam sholat itu mukanya pucat, berubah, bahkan berat untuk mengangkat takbir, gemetar. Kenapa? Karena dia tidak mampu dan malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dosa yang dia miliki. Subhanallah. Ternyata Allah memerintahkan kita sholat antara satu sholat dengan sholat yang lainnya.
karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita berdiri di hadapannya kelak dan dosa-dosa kita sudah diampuni. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak berdiri di dunia agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dosa kita sudah diampuni. Subhanallah. Begitu sayang Allah kepada kita, sahabat rahmati Allah. Begitu cinta Allah kepada kita. Begitu rindu Allah ingin berjumpa dengan kita. Begitu ingin Allah kita kembali ke kampung halaman kita. Karena di sana ada keselamatan dan kedamaian. Maka pantaslah ketika kita sudah berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalimat pertama yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar dari hawa nafsu yang selama ini memperbudakmu, lebih besar daripada seluruh relasimu yang menjauhkanmu dari Allah, lebih besar dari seluruh keinginanmu yang kau damba-dambakan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kasih sayang Allah besar kepada kita tak terhingga. Allah tidak pernah menilai satu hamba walaupun dia khianat. Walaupun dia khianat. Kita mampu untuk mengkhianati Allah. Tapi Allah selalu hadir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Besar dari seluruh ketakutan yang kita miliki. Besar dari seluruh kesedihan yang kita alami. Subhanallah. Kalaupun ada orang yang hari ini kemudian tidak berpihak kepada kita, yakin dan percayalah, tugasmu hanya berdiri di hadapan Allah. Luruskan niatmu, lalu katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhanallah. Maka kalau kita memaknai berdiri dan bertakbir kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan merasakan bagaimana salat-salat kita bisa menjadi lebih khusyuk. Bisa menjadi lebih terasa nikmatnya berdodaan dengan Allah Subhanahu. Bukankah ketika kita ingin berjumpa dengan orang yang kita rindu padanya, kita tidak ingin segera berpisah dan kita ingin berlama-lama dengannya? Subhanallah. Hadirin sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita cinta kepada Allah? Bukankah kita rindu kepada Allah? Lalu mana bukti cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau salat kita hanya sekedarnya, bahkan kita ingin segera terselesaikan, bahkan mungkin kita tidak menambah bacaan kita, bahkan kita mempersingkat waktu salat kita, bahkan menyisakan waktu-waktu sisa kita untuk bertemu dengan Allah. Mana bukti cinta kita kepada Allah? Seandainya kita betul-betul cinta dan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka buktikanlah dengan berlama-lama berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menemukan orang yang paling cinta kepada Allah adalah manusia terbaik, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bersama mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela berdiri membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Kenapa? Mungkin kita tidak masuk akal. Ada manusia yang mampu berdiri dengan juz Al-Quran yang begitu banyak. Subhanallah. Tidak ada yang terasa kalau kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita rasakan lagi kalau kita cinta kepada Allah sudah tersambung dengan hakikatnya. Itulah yang dirasakan oleh para orang saleh. Kita menemukan para ulama, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mampu menghatamkan Al-Quran dalam solatnya. Subhanallah. Berarti sekarang evaluasinya, muhasabahnya kepada kita, bukan Qurannya yang banyak, bukan Qurannya yang panjang, bukan solat kita yang lama, tapi hati kita yang kotor, dosa kita yang banyak, sehingga itu yang membuat kita lemah, dia tidak mampu berdiri di hadapan Allah Subhanahu. Itu yang membuat kita tidak mampu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang diindahkan makhluk daripada dipuji Tuhan. Kita lebih senang memperindah status WhatsApp kita daripada memperindah status hubungan kita dengan Allah. Kita lebih suka memperindah wajah dan penampilan kita, seakan-akan bersolek, berpenampilan yang indah dan baik, ingin dipuji. Tapi pada faktanya hati kita busuk. Itu yang membuat kita tidak mampu berdiri lama-lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin
sahabat surga yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari sama-sama kita perbaiki berdiri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan kita terus belajar, insya Allah itu yang akan membuat kita semakin khusyuk, karena kita akan mengetahui setiap pergerakan, setiap bacaan dalam salat kita ternyata penuh makna, ternyata penuh hikmah, dan ternyata itu yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Barakallahu fikum jami'an. Berikutnya kita serahkan ke Ustadz Kifli. Jika kalau ada sahabat surga yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Nanti kita lanjut doa bersama dengan para santri dan ustadz-ustadz di sini insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian pemaparan materi kajian yang disampaikan oleh Ustadz Arfad Hidayat. Semoga semakin memperkaya pemahaman kita semua, menambah wawasan dan semakin mendekatkan kita pada hikmah sesi tanya tanya jawab. 2 atau 3 pertanyaan bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ada pertanyaan, Bu? Dengaran nggak suaranya? Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan Bu Yus. Untuk menempuh apa kehusuan dalam sholat itu, hati kan harus bersih ya Pak Ustadz. Kalau Ya, hatinya kotor, kita nggak bisa apa namanya berdiri dengan khusyuk dalam sholat. Gimana caranya membersihkan hati yang kotor Pak Ustadz, agar kita bisa lebih memaknai sholat lebih khusyuk. ya, baik. Barakallahu fikum. Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita membersihkan hati agar dosa-dosa kita itu perlahan demi perlahan Allah hapuskan sehingga kita mampu berdiri dengan khusyuk. Ulama mengajarkan kepada kita bahwa cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik itu adalah dengan menghindari maksiat, yaitu menghilangkan sifat-sifat, menghilangkan hal pertama itu dulu. Jadi sebelum sibuk melakukan ketubuklah menghilangkan kemaksiatan dalam diri kita. Itu dulu. Kemaksiatan zahiran wa batinan. Yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kadang kemaksiatan yang nampak tidak kita lakukan. Tapi kemaksiatan yang ada dalam hati kita masih sering kita lakukan. Kalau masih ada bercokol dalam hati kita hal yang syubhat, yang haram, ya, karena tidak akan bercampur antara cahaya dan kegelapan, itu tidak akan bercampur. Baru naik langkah yang kedua, setelah kita menjauh dari kemaksiatan, baru kemudian kita isi dengan kebaikan. Isi kebaikan. Bonus meminta ampun.
kita ini tidak seindah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam memohon pertolongan. Dan kita ini tidak sesabar salam dalam melakukan ketaatan. Bahkan kita tidak sekuat Nabiullah Musa dalam menegakkan kebaikan. Oleh karenanya, kalau mau hati kita khusyuk, banyak-banyaklah untuk berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari maksiat. Banyak-banyaklah meminta kepada Allah agar dijauhkan dari penyebab-penyebab maksiat. Yang kedua, baru kemudian kita menyibukkan diri kita melakukan ketaatan. Hal-hal yang mengisi hati kita dengan kebaikan. Ketika tidak baik, hindari, jauhi, tinggalkan. Maka kata para ulama apa? Jiwamu itu kalau tidak disibukkan dengan ketaatan, maka akan disibukkan dengan kemaksiatan. Itu kira-kira Bu Yus. Jadi langkah pertama, jauhkan dulu dari maksiat. Baru kemudian langkah-langkah kebaikan yang kita tempuh. Jadi jangan langsung amal yang ditanyakan, maksiatnya dulu. Kalau masih ada maksiat sebanyak apapun amal habis. Beramal habis. Beramal habis maksiat. Kira-kira begitu, Bu Yus. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Pertanyaan lain ada? Bu Widi atau Bu siapa? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita tutup pertemuan malam ini. Mudah-mudahan doa-doa kita pada malam yang berbahagia ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya malam hari ini malam kemerdekaan ya. Besok insya Allah semuanya merayakan kemerdekaan. Mudah-mudahan tidak hanya bangsanya yang merdeka, tapi jiwanya juga merdeka. Merdeka dari perbudakan nafsu, merdeka dari perbudakan keinginan, merdeka dari segala perbuatan-perbuatan yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita menundukkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat agar kita diterima dan dijabah doa-doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami ya Allah. Muliakan mereka semua ya Allah, sebagaimana mereka memuliakan kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa mengingat-Mu, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu, hamba-hamba yang senantiasa memberikan amal-amal terbaik kepada-Mu ya Allah. Berikan kami semua petunjuk, ketakwaan, ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami meminta ridha-Mu ya Allah dan juga syurga-Mu ya Allah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan kami juga meminta perlindungan kepada-Mu ya Allah daripada siksaan api neraka-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman. Ya Allah, berikanlah, tanamkanlah keimanan selalu dalam hati kami ya Allah. Walisanan sadiqan, walisanan syakiran, dan lisan yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Wa qalban khashi'an,
hati yang senantiasa takut dan rindu kepadamu ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima ya Allah. Allahumma inna nas'aluka biridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, keturunan kami, orang-orang yang senantiasa menjaga sholat ya Allah. Engkau yang maha mendengar dan mengijabah segala doa ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang menjaga, orang-orang yang senantiasa khusyuk dalam sholat-sholat kami ya Allah. Orang-orang yang senantiasa menjaga waktu-waktu sholat kami ya Allah. Mampukan kami menyempurnakan di setiap rukun dan syaratnya ya Allah. Terimalah amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghaffarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la hajatan min hawaiji dunya illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, tidak ada dosa yang kau tidak ampuni ya Allah. Tidak ada daripada seluruh kemaksiatan yang kami lakukan tidak engkau ampuni ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wa khususan dan khususnya ya Allah, Allahumma ahsin liman ahsana ilaina wa ajirhum. Ya Allah, berikanlah balasan terbaik kepada mereka yang senantiasa berbuat baik untuk agamamu ya Allah. Untuk orang tua asuh ya Allah, berikan keberkahan dalam hidup mereka ya Allah. Mudah-mudahan apa ya Allah, Amin. dan mampukanlah kami yang senantiasa memberi kebaikan dalam setiap dakwah-dakwah ini ya Allah, untuk diistiqomahkan di jalan ya Allah. Kami lakukannya. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.